dan rapat-rapat dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, mungkin bisa ditegaskan kembali atau diinformasikan kembali kepada publik apa-apa saja poin yang kemudian disepakati Pak dalam rapat-rapat tersebut terkait dengan penanganan wabah ini. Beberapa kesimpulan, kami kan beberapa kali rapat dengan Kementerian Pertanian. Misalnya menyangkut dengan kondisi wabah hari ini. Kita sepakat bagaimana ini ditetapkan sebagai wabah. Kemudian kita di Komisi 4 rapat terakhir dengan Kementerian Pertanian tanggal 23 bulan Mei kemarin, kita juga menganggap untuk mempercepat produksi daripada vaksin seperti apa yang Pak Kudoro sampaikan. Kemudian keseriusan daripada Kementerian Pertanian dan juga kita di Komisi 4 sehingga bersepakat bahwa kebutuhan anggaran 4 triliun yang dibutuhkan oleh pertanian, oleh Kementerian Pertanian, itu kami juga sepakat. Kemudian untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Yang kemudian, mengingat situasi penyebaran yang begitu cepat, dan ini jangan dianggap serius, walaupun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Mustafa tadi, memang dia mungkin tidak masih mati langsung, tapi penyebarannya ini juga berbahaya. Maka Kementerian kami minta, Kementerian Pertanian, khususnya peternakan, agar bergerak cepat. Maka Dirjen PKH bergerak cepat. Dalam pergerakan cepat itu, Dirjen PKH membutuhkan anggaran 180 miliar. Kami juga rapat di Komisi 4 bersepakat, Bu Herdina, bersepakat. 80 miliar refocusing di PKH. 100 miliar lagi di dirjen-dirjen lain. Untuk apa? Untuk bergerak cepat yang tadi yang kita inginkan. Ini yang beberapa yang telah kita ambil di Komisi 4 terhadap gerak cepat penanganan masalah PPMK. Ya, tentu gerak cepat ini diperlukan agar menekan keresahan di tengah masyarakat, juga tentu saja memberikan keamanan ya bagi masyarakat di saat jelang Idul Adha. Makanya Bu Herdina, tadi saya sampaikan, kami setelah bersepakat dengan gerak cepat itu, kemarin kami turun ke Klaten. Ya, baik. Nampak di sana belum sinergi dengan baik. Ini yang perlu dipahami. Ini kita harus proaktif sama-sama dari PKH, dari pertanian, dari dinas. Ini harus sinergi benar-benar ini. Apalagi dengan surat keluarnya surat Menteri Dalam Negeri itu untuk menginstruksikan penanganan itu. Saya pikir ini harus gerak cepat ya. Baik, saya mau minta pengalaman mungkin dari Pak Safwan di Aceh begitu ya. Tadi disebutkan bahwa di Aceh itu 8.600 sapi yang sakit, kemudian saat ini yang tersisa sekitar 1.183 ekor sapi yang sakit. Artinya upaya penyembuhan ini cukup cepat. Apa Pak yang dilakukan di sana? Baik, terima kasih Ibu Dina. Artinya dalam kami dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, semenjak ditetapkan ini kami hasil spesimen pada tanggal 7 Mei 2022 ini merupakan 10 sampel yang kita ambil pada saat itu, 10-10-nya positif PMK. Jadi semenjak tanggal itulah kami bergegas membentuk langsung posko. Ada 4 posko kita di Kabupaten Aceh Tamiang yang dimotori oleh 1 orang dokter hewan dan dibantu oleh para medik itu yang bertugas di kecamatan setiap kecamatannya. Itu ada 3 sampai 4 orang. Kami door to door ke masyarakat memberikan informasi, memberikan artinya masukan, karena waktu itu cepat panik. Kenapa? Seperti kata Pak Prof tadi, penyebaran yang cukup begitu cepat gitu. Ada 7, ada 6 sapi di kandang, 6 terpapar. Ini yang membuat petani kita panik, peternak kita panik pada saat itu. Ditambah lagi dengan agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga ada yang jual sapi pada saat itu 12 ekor cuma 6 juta. Nah, ini kami alami di Kabupaten Aceh Tamiang gitu. Jadi setelah kami ditetapkan itu hasil daripada spesimen yang kita ambil, kita gerak cepat. Hari ini kita door to door langsung memberikan pengertian kepada masyarakat. Ini masih obat swadaya dengan masyarakat. Baik itu dengan seperti medis, dengan antibiotik, obat penurun panas, vitamin. Dan juga dibantu jamu. Nah, jamu yang diracik oleh petani itu sendiri. Gula merah, kacang Jawa, dan induk kunyit. Ini langsung kita minumkan ke sapi-sapi yang sakit semuanya. Dan alhamdulillah hari ini, Pak Ibu sedikit lagi, artinya hari ini kami dengan badan gugus tugas untuk menangani PMK tetap masih menyetop lalu lintas ternak. Perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh tetap hari belum kita buka.
Oke. Dan ini komitmen kami dengan Pak Kapolres, dengan Pak Bupati, Pak Kajari, ini tidak akan kita buka dalam hal untuk menyikapi di bulan Ramadan ini, di Idul Adha ini. Artinya kami hari ini Pak, Bu, sudah menyurati ke camat, nurati kepala desa untuk mendata di mana-mana ada berapa ekor sapi akan kurban setiap kampungnya, dan ini kami akan cek dengan dokter hewannya semua turun. Kita akan cek dan kita datang dan kita tentukan titik pemotongan hewan kurban nantinya. Baik. Jadi tidak bisa sembarangan gitu. Iya, nanti saya juga akan bicara soal penataan lalu lintas hewan ini, tapi sebelum itu saya kembali ke Pak Kuntoro. Pak, tadi disebutkan bahwa 800.000 dosis vaksin sudah tiba di Indonesia, dan kalau tidak salah kemarin 14 Juni adalah pemberian vaksinasi perdana. Bagaimanakah Pak skema penggunaan vaksin tersebut? Kemudian bagaimana juga distribusinya? Ini vaksin akan diprioritaskan ke daerah-daerah mana saja begitu Pak? Ya, Mbak Herlina, tadi kami sesuai dengan arahan DPR terus terang pemerintah serius dan gerak cepat begitu ya. Dan kita sekarang sudah memasuki agenda permanen. Jadi Pak, pada tanggal 14 Juni 2022 yang lalu kita sudah melakukan vaksinasi perdana begitu. Jadi jaraknya sekitar 1,5 bulan dari pertama kali kasus ini ditemukan, dan ini sangat-sangat cepat sebetulnya. Cuma kita memang prihatin dengan penyebaran yang sangat cepat dari wabah PMK ini, tentu harus lebih sigap lagi seperti itu. Tadi juga disampaikan bahwa 800.000 dosis vaksin sudah hadir, dan itu masih sangat kurang sebetulnya, karena kita memiliki 18 juta ekor sapi gitu ya. Dan karena jumlah vaksin darurat ini sangat terbatas, maka pada tahap pertama kami akan prioritaskan Mbak, pada ternak sehat yang berada di zona merah dan zona kuning. Ya, contohnya juga akan kami prioritaskan untuk ternak tadi seperti yang Prof sampaikan di sumber-sumber perbibitan, karena kalf atau pedet kita butuh perlindungan vaksin. Kemudian juga kami berikan pada peternak sapi perah, operasi susu, dan peternak sapi potong rakyat seperti itu di daerah-daerah yang memang ancaman sebaran virus PMK-nya sangat tinggi. Dan pendistribusian vaksin nanti Kementan akan melibatkan pemerintah daerah hingga memanfaatkan posko-posko dan penanganan krisis center yang tersebar di kabupaten hingga level desa. Tentu sebelum divaksin kami juga melakukan TOT dan BIMTEK Pak, terhadap petugas-petugas tenaga kesehatan hewan dan dokter hewan yang akan memberikan atau mengaplikasikan vaksin ini kepada ternak-ternak kita. Gitu Mbak. Iya. Pak, yang menjadi pertanyaan berikutnya tadi bukan saja kesiapan vaksinnya Pak, tapi juga bagaimanakah kemudian kesiapan dari tenaganya, tenaga kesehatannya karena ini kan butuh, itu tadi disebutkan, butuh gerak cepat agar bisa segera menekan laju pengendaliannya. Ya, mulai minggu ini, dilanjutkan minggu depan, kami melakukan secara cepat distribusi dari vaksin yang sudah hadir. Kemudian kami juga secara Spartan melakukan kegiatan BIMTEK TOT untuk para pelatih yang akan melatihkan kepada para tenaga kesehatan di daerah-daerah, di lokasi-lokasi yang akan ditargetkan untuk vaksinasi massal. Jadi segera Mbak, vaksinasi akan diimplementasikan di ternak kita yang ada di daerah. Baik. Kita akan bahas kembali nanti usaha jeda berikut ini, dan saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan segera kembali.